Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau merepresentasikan hasil kelompok kami dengan materi pendekatan sosiologi terhadap hukum dengan mata kuliah sosiologi hukum. Perkenalkan, nama saya Vilenus Harefa dan teman saya Fuji Kurniawan. Pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai pendekatan sosiologi pada hukum. Yang dijelaskan untuk pertama kalinya yaitu teman kami Fuji Kurniawan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sosiologi hukum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandangan kita terhadap proses pembelajaran yang mana di studi ini memfokuskan terhadap kajian hukum. Kemudian dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum maupun sosiologi. Sosiologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang kemudian itu adalah ruang lingkup sosiologi terhadap hukum. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami sosiologi hukum, yaitu meliputi teori perilaku, teori jurispruden, teori fungsional, teori konflik, teori sosialisasi, dan teori sistem. Akan tetapi, pada perkembangan lebih lanjut, ternyata teori sistem dapat menyatukan beberapa teori yang lainnya. Dengan keragaman yang ada, bukan berarti bahwa sosiologi hukum tidak berhasil menemukan kristalisasi dalam penentuan ruang lingkupnya. Karena apabila dicermati satu persatu dan masing-masing teori atau pendekatan yang ada, semua menunjukkan bahwa sosiologi hukum berusaha mempelajari keterkaitan antara aspek hukum dan aspek sosial. Kemudian di sini ada tugas sosiologi terhadap hukum. Mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action, mengkaji keterkaitan aspek-aspek fenomena sosial dan hukum. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Vilenius. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pendekatan sosiologi terhadap hukum. Yang saya bahas pada kali ini yaitu 3 cara pendekatan sosiologi terhadap hukum. Ada 3 cara pendekatan sosiologi terhadap hukum. Yang pertama yaitu kajian normatif, yang kedua kajian filosofis, dan yang ketiga kajian empiris. Saya akan presentasikan satu persatu. Kajian normatif yaitu memandang hukum dalam wujud sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Artinya, sifat kajian normatif ini lebih preskriptif yang menentukan yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif ini pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Artinya, kajian normatif ini lebih menekankan diri pada hukum-hukum positif yang berlaku pada saat ini. Menurut Sarjito Raharjo, metode normatif didasarkan pada 1. Ada penerimaan hukum positif sebagai suatu yang harus dijalankan. 2. Hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan atau problem solving device. Yang ketiga, partisipasi sebagai subjek yang melihat hukum positif.
Kajian normatif terhadap hukum dapat kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, adanya inventaris hukum positif. Yang kedua, penelitian asas-asas hukum. Yang ketiga, menemukan hukum konkret. Yang keempat, sistem hukum. Yang kelima, adanya sinkronisasi dan harmonisasi. Yang keenam, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Kajian normatif ini juga biasanya atau sering disebut sebagai dogmatik hukum. Nah, dogmatik hukum di sini yaitu ilmu yang memiliki tujuan untuk memaparkan, mensistematiskan, dan menjelaskan hukum positif yang berlaku pada saat ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kajian filosofis. Apa sih itu kajian filosofis? Tentu pertanyaan pada teman-teman semua muncul seperti itu. Baik, saya akan menjelaskannya. Kajian filosofis lebih menitik beratkan pada seperangkat nilai-nilai ideal atau ide atau gagasan seseorang dalam memaparkan bagaimana itu hukum, yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum atau law in ideals. Tujuan utama dari kajian filosofis ini yaitu tujuannya ingin memahami secara mendalam hakikat dari hukum itu sendiri. Nah, di dalam kajian filosofis ini ada beberapa aliran-aliran dalam mengkaji pendekatan sosiologi hukum. Yang pertama, adanya aliran hukum kodrat. Nah, hukum kodrat merupakan pemahaman sebagai pemahaman filosofis yang menetapkan keutamaan hak-hak yang melekat pada manusia atas penegakan hukum atas negara. Hukum kodrat ini sudah ada sebelum adanya konstitusi hukum. Atau hukum kodrat ini sering disebut hukum yang berasal dari Tuhan. Sudah ada sebelum, ya bisa dikatakan sebelum adanya hukum positif atau sebelum adanya hukum kebiasaan, maka hukum kodrat ini sudah ada terlebih dahulu. Nah, begitu teman-teman. Dan kemudian ada juga aliran idealisme. Aliran idealisme adalah gejala-gejala etika dan hukum harus dipahami dari sudut yang sama. Dan yang ketiga yaitu ada aliran dari Rechtslehre, yaitu hukum dalam pandangan Hans Kelsen, yaitu dari perspektif ini hukum harus dipandang sebagai kaidah yang tersusun secara hierarki yang berlandasan pada suatu gondrong atau kaidah tertinggi. Artinya apa teman-teman? Hukum yang berlaku atau hukum positif. Hukum positif itu didasarkan pada atau pemberlakuannya berdasarkan pada susunan dari undang-undang atau susunan dari kaidah-kaidah yang lebih tinggi sampai ke bawah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan
bagaimana kajian empiris pada pendekatan sosiologi terhadap hukum. Kajian empiris ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencangkup kenyataan sosial, kultur, atau kebiasaan. Kajian ini bersifat deskriptif. Pendekatan hukum melalui kajian empiris yang lahir pada abad ke-20 bersamaan lahirnya dengan ilmu baru yang oleh A. Comte pada tahun 1798 sampai 1857 yang diberi nama sosiologi yang kita pelajari pada sampai sekarang ini. Ya, sekianlah presentasi kelompok kami. Kiranya jika ada kesalahan kata, kesalahan pemahaman, atau yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan karena setiap manusia tidak pernah lumpuh dari kesalahan. Sekian presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.